kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Oke saudara, sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel saya, Frans Samosir, silakan di-subscribe dulu. Terima kasih sudah subscribe. Baik, video kita kali ini adalah pembahasan SIMAK UI bagian kedua, lanjutan dari yang SIMAK UI bagian pertama, yaitu Matematika Dasar tahun 2020. Mari langsung kita bahas, ada 5 soal untuk video ini. Oke, soal nomor 1 atau nomor 11 lanjutannya. Jika G adalah fungsi kuadrat, di mana fx min 1 sama dengan 2x tambah 1, dan f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 7, maka G negatif 1 sama dengan berapa? Jadi intinya kita harus tahu gx dulu, baru substitusi x-nya negatif 1. Baik, kita modelin dulu fx-nya ya. Nah, perhatikan cara cepat membuat model. Fx min 1 diketahui sama dengan 2x tambah 1. Disengaja dalam bentuk x min 1 grupnya ya. Karena ada angka 2, sengaja angka 2 di depan. Setting 2 kali x kembali ke semula, 2 kali min 1 min 2. Padahal aslinya 1, perlu ditambah 3. Kemudian tidak ada unsur x lagi yang terpisah, nah ini tinggal diganti huruf x. Nah begini saudara, untuk menemukan fx secara cepat. Namun demikian kalian bisa menggunakan cara substitusi. Tapi Bapak senang model. Baik, ini sudah bisa kita lanjutkan ke f bundaran gx. Nah ini dia pengertian f bundaran gx. Semua gx masuk pada fx yang ada huruf x-nya ke sini. Oke, berarti 2gx tambah 3 sama dengan soal. Ini bawaan soal. Pindah ruas, kemudian bagi 2. Kita percepat. Nah ini dia. X kuadrat tambah 2x tambah 2. Sekarang tinggal mencari G min 1. Oke, min 1 kuadrat 1, 2 kali min 1, min 2 tambah 2, ini habis, tinggal 1. Mantap saudara, tinggal pilih A. Satu soal berlalu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika X, Y, 3x tambah Y, dan X tambah 2Y tambah 2 membentuk barisan aritmatika, maka suku ke-10 barisan tersebut adalah, oke rumusnya, ini mengandalkan beda. U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3. Oke, kita mulai dari U4 kurang U3 sama dengan U3 kurang U2. Nah, teknik ini boleh kalian percepat sebenarnya. Berarti ini yang di tengah-tengah itu si U3-nya. Nah, ini kali 2 sama dengan U2 tambah U4. Sama aja ya, coba lihat ini. Kalau ini dipindah, 2U3 sama dengan U2 tambah U4. Oke, kita ikuti cara biasa saja. U4-nya X tambah 2Y tambah 2 dikurang U3-nya 3X tambah Y. Sama dengan 3X tambah Y, nah ini tadi yang U3, kurang U2-nya Y. Kemudian dirapikan. Dirapikan berarti min 2X. Nah ini dia, X kurang min 3X itu min 2X. 2Y kurang YY. Kemudian ini 2. Y-nya habis ya. Kemudian ini pindah ruas. 5X, Y-nya habis. 5. Y, bukan Y habis. Jadi Y sama dengan maksudnya. Y sama dengan, ini kan ekuivalennya. Y sama dengan pindah ruas 5X min 2. Kita beri namanya persamaan 1. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini dia. Sekarang U3 kurang U2.
U3 kurang U2 sama dengan U2 kurang U1. 3X tambah Y kurang X. Oke, dirapikan. 3X sama dengan Y kurang X. Ini habis maksudnya. Kemudian Y sama dengan 4X. Ini sama-sama Y. Berarti persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ketemulah X-nya sama dengan 2. Ini pindah ruas, ini pindah kanan. Nah, ini dia. X sama dengan 2. Setelah ketemu X-nya 2, Y-nya ketemu. Boleh masuk ke sini 8. Ke atas juga sama, pasti 8 ya. Kemudian ketemulah Y-nya 8. Sehingga barisan aritmatikanya suku pertamanya itu 2. Yang kedua 8. Nah, ini kelihatan bedanya 6. Suku ketiga 14. Oke. Cara cepat membuat rumus UN. Udah pernah di video sebelumnya. Ini bedanya 6. Langsung setting 6N. U1 harus bernilai 2. Berarti 6 kali 1, 6. Dikurang 4 supaya 2. Oke. Ditanyakan U10 berarti tinggal substitusi. 60 kurang 4 sama dengan 56. Mantap saudara ya. Kita lanjutkan. Jawabannya C. Jika X1 kecil dan X2 dengan X1 kecil X2 memenuhi bilangan pokok 8 log X kurang bilangan pokok X log 16 sama dengan 2/3 kurang bilangan pokok X log 8. Maka nilai 4X1 tambah X2 adalah, oke kita rapikan. Nah, ini soal semula. Kemudian ada sifat logaritma. 8 log X dapat diubah menjadi 1 per, balik dia, X log 8. Kemudian pindah ruas ke kanan, negatif jadi positif. Ini sengaja didahulukan min-nya, baru tambah 2/3. 8 itu 2 pangkat 3. Sifat logaritma yang lain adalah kalau pengurangan jadi pembagian. Oke, kita tunjukkan dulu. Nah, dari sini. 16 bagi 8, 2. 3 ke depan, berarti yang ini menjadi 3X log 2. Jadi kalau kita misalkan X log 2 itu Y, berarti semua dikali 3 kali X log 2. Oke, kita percepat. Nah, kalau semua dikalikan dengan 3 log X, 3X log 2, berarti ini jadi 1. Ini menjadi 3 kali X log 2 dikurung kuadrat. Ini menjadi 2 kali X log 2. Ya, X-nya bilangan pokok. Oke, kemudian kita rapikan kalau dimisalkan Y menjadi demikian. Dan dilatih lagi ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan mudah. Kemudian pindah ruas. Oke, difaktorkan. Kelihatan kan faktornya 3Y kurang 1Y, 2Y. Depan disetting benar, belakang disetting benar. Sehingga harga Y-nya ada 2, yaitu 1/3 dengan negatif 1. Kembalikan ke pemisalan. X log 2 sama dengan 1/3. Bahwa X itu adalah 2 pangkat 1/3. 2 ini adalah X pangkat 1/3. Pangkat 3 ruas kiri dan kanan supaya menemukan X. Ketemulah 8. Kemudian yang kedua, X log 2 sama dengan negatif 1. 2 sama dengan X pangkat negatif 1. Pangkatkan negatif 1 ke ruas kiri dan kanan. Ini jadi 2 pangkat min 1. Ini jadi X. Jadi selalu sengaja supaya ini jadi X gitu. Pangkatnya dipangkatkan berapa lagi, tapi biar berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ketemulah 2 pangkat min 1 itu setengah. Nah, X1 kecil X2. Berarti X1-nya itu yang setengah. X2-nya yang 8. Oke, baru berhitung. 4X1 ditambah X2, 4 kali setengah, ditambah 8 sama dengan 10. Jadi jawabannya yang B. Jelas? Lanjut. Nah ini dia, diketahui fx sama dengan akar ax tambah 1 dengan x lebih besar sama dengan min 1/a dan a-nya harus besar 0. Gx sama dengan x tambah 1 per x. Dengan x tidak sama dengan 0 ini biasanya domain. Nah ini nggak boleh 0 itu maksudnya. Jika f
inverse bundaran G inverse 3 bernilai min 3 per 8. Maka hitunglah A kuadrat tambah 3A min 3. Oke, kita bahas. Perhatikan ini, diketahuinya ini. Kemudian, ini ada sifatnya nih. Ini bisa dianggap berasal dari dibalik ya. G bundaran F kurung inverse. Jadi kalau dibongkar dibaca dari kanan. F inverse bundaran G inverse 3. Kemudian dianggap satu nama, katakanlah F besar. Kemudian kalau dibuat model, di F diberikan F kiri kanan, nah ini jadi G bundaran F dalam hal ini. Ada sifat, ini jadi min 3 per 8. Jadi 3 sama dengan G bundaran F min 3 per 8. Ini mengandalkan sifat ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, ini 3, yang ini yang 3-nya. Si min 3 per 8 itu masuk ke si F. Ke sini. Akar. Masuk ke si X-nya ya. Nah, ini dia. Min 3 per 8. A tambah 1. Kemudian seluruhnya ini masuk ke si G. G-nya ini. Oke, kita masukin. Emang agak repeat dikit ya. Nah, semua huruf X diganti dengan akar ini. Nah, ini dia. Ini bawaan si ini, tambah satunya ini ada. Nah, ini terpisah. Kemudian X-nya sama persis ini dengan ini. Oke, kali silang. Nah, ini dia. Ini 3 kali maksudnya ini ya. 3 kali, ya, ini dia. 3 kali. Bukan nomor nih. Sama dengan ini yang bagian kanannya. Nah, ini satu jenis. Ini 1, ini ada 3. Ini pindah ruas ke kiri jadi 2. 2 kali akar, min 3A per 8 tambah 1 sama dengan 1 yang ini. Kemudian tujuan kita mau mencari A, kuadratkan kiri kanan. Nah, dikuadratkan jadi 4, akarnya lepas. Oke. Akarnya lepas. Karena akarnya lepas, si 4 ini langsung disebarin ke Bapak. Nah, ini 4 kali kurung ini, kemudian 4 kali 1 yang ini. Mudah-mudahan dipahami ya. 1 kuadrat tetap 1. Pindah ruas. Oke, atau gini aja. Ini dicoret, min 3A per 2 sama dengan min 3. Min 3-nya coret, 1 kali silang, jadi A-nya 2. Dengan demikian, A kuadrat tambah 3A min 3 tinggal dihitung. 4 tambah 6 kurang 3 sama dengan 7. Jawabannya yang E. Jelas ya? Nah, tapi Bapak masih punya satu cara untuk ini biar ada pembanding. Oke, kita ikuti cara biasa. Nah, cara lainnya gini. Kita lihat dari sini. G inverse X. G inverse X. Nah, ingat rumus cepatnya. AX tambah B per CX tambah D. Tukar tempat D-nya 0. Berarti 0X tambah 1. Nah, ini 1. X-nya tetap. 1X-nya yang depannya ini koefisien 1. Tukar tempat jadi min 1. Cara cepat mencari G inverse. Kemudian diminta G inverse 3. Masuk angka 3 jadi setengah. Mudah-mudahan ini lebih enak dari yang tadi ya. Kemudian si setengah ini harus masuk ke F inverse. Nah, F inverse-nya kita buat dulu. Nah, cara buat F inverse secara cepat, bayangkan ini kan pakai cara panjang itu pakai Y. Supaya akarnya hilang dikuadratkan. Nah, ini dia. Y berubah jadi X nantinya. X kuadrat. Ini pindah ruas plus jadi min. Kemudian ini ada huruf A dibagi A. Sampai sini mudah-mudahan jelas. Kemudian F inverse setengah. Ini yang dilanjutkan ini. Nah, oke, kita hitung. Setengah dikuadratkan itu 1/4. Dikurang 1 bawaan soal ini per A bawaan juga. Sama dengannya juga diketahui. Min 3 per 8. Jelas ya? Kemudian ini kali silang. Tetap min 3A. Ini sebenarnya min 3 per 4. Dikali 8 langsung min 6. Nah, oke, ini pelajari ya cara cepat ini. Hanya ketemulah min bagi min plus ya, 2. Nah, persis sama yang tadi. 2 kuadrat, 4. Tambah 3 kali 2, 6. 10 kurang 3, 7. Mantap, saudara? Beres. Oke, soal kita yang terakhir. Diketahui 8 orang
termasuk 3 bersaudara Ida, Putri, dan Widya, akan melakukan perjalanan menggunakan 4 kano. Setiap kano dapat dinaiki oleh 2 orang. Jika 8 orang tadi akan menaiki 4 kano yang tersedia, probabilitas bahwa 2 di antara 3 bersaudara, Ida, Putri, dan Widya pasti berada pada kano yang sama adalah, nah ini lumayan rumit sebenarnya, cuma kalau dibuat sederhananya gini. Yang namanya peluang, probabilitas, itu harus tahu ruang sampelnya. Jadi untuk membuat ruang sampelnya dari 8 orang mengisi 4 kano, itu adalah 8C2 untuk mengisi kano pertama, dikali sisanya 6 orang. Dianggap sudah 2 mengisi kano yang pertama, dikali 6C2. Nah, begitu juga seterusnya, tinggal 4C2 kali 2C2. Itu ruang sampelnya. Kemudian, sambil kita tulis saja pembahasannya ya. Nah, ini dia. Ini dia. Ruang sampelnya ini tadi. 8C2 kali 6C2 kali 4C2 kali 2C2. Nah, ini ruang sampelnya. Nah, untuk membuat titik sampelnya, yaitu Ida dan Putri, atau Ida Widya, Putri Widya, nah itu dia. Nah, ini untuk memilih 2, maksudnya itu untuk mereka ini kemungkinannya adalah, nah ini, ada 3 mereka harus berdua. Jadi ini 3C2 ini. Nah, 3C2, cuma mereka waktu milih 3C2 itu untuk satu kano 1, ini 3C2. Kemudian kalau sudah terisi kano yang pertama, nah ini yang lanjutan tadi, 6C2, 4C2, 2C2. Nah, bedakan dengan yang ruang sampel ya. Kalau ini kan bisa saja mereka, yang 2 bersaudara ini bisa di kano 1, di kano 2, sampai 4. Berarti ada 4 kemungkinan. Nah, ini dia, muncul angka 4. Jelas ya? Jadi sekali lagi, kemungkinan mereka itu, Ida Putri bisa saja di kano 1, 2, 3, dan 4. Ida Widya juga begitu, Putri Widya. Nah, ini dia, disingkat 4C2. 4 kali kombinasi 3C2. Kemudian teknik menjawabnya tinggal ditrik aja nih. Nah, trik nih. Tinggal menghitung ya, 3 faktor ini atau 4 kali 3C2 per 8C2. Oke, kita hitung cara cepat. 3C2 itu 3, 8C2 itu 4 kali 7. Kebayang ya? 8 faktorial dibagi 6 faktorial per 2 faktorial. Tinggal 8 kali 7 6-nya hilang. Kemudian 2-nya ditrik, jadi ini 4. Jadi hasilnya 3/7 yang A. Demikian saudara pembahasan kita. Mudah-mudahan jelas. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, karena berbagi itu indah adanya. Terima kasih, sampai jumpa.